Yang cukup mengejutkan, aksi perundungan tersebut turut menyeret nama putra presenter kondang Vincent Rompis, FLR, yang diduga ikut sebagai pelakunya. Pemirsa Silet RCTI, jagat media sosial kembali diramaikan sederet berita viral terkait aksi-aksi bullying atau perundungan. Berita-berita tersebut kian menjadi sorotan lantaran diduga melibatkan anak salah satu pesohor tanah air. Dan inilah viral, ramai diberitakan anak Vincent Rompis diduga lakukan perundungan hingga korbannya masuk rumah sakit. Miris, siswi 13 tahun di Goa jadi korban perundungan teman sebaya. 4 pelaku dijemput polisi hingga sederet artis yang pernah jadi korban perundungan. Viral, ramai diberitakan anak Vincent Rompis diduga lakukan perundungan hingga korbannya masuk rumah sakit. Viral dugaan perundungan disertai penganiayaan yang melibatkan siswa-siswa senior sebuah sekolah internasional di kawasan BSD Serpong, Tangerang Selatan awal Februari lalu. Yang cukup mengejutkan, aksi perundungan tersebut turut menyeret nama putra presenter kondang Vincent Rompis, FLR, yang diduga ikut sebagai pelakunya. Akibat perundungan dan penganiayaan yang dialaminya di warung dekat sekolah, korban yang merupakan adik kelas para pelaku harus dirawat rumah sakit karena mengalami luka-luka di beberapa bagian tubuhnya akibat sundutan rokok dan hantaman benda tumpul. Aparat kepolisian dari Polresta Tangerang Selatan tidak tinggal diam terkait kabar dugaan perundungan disertai penganiayaan yang viral itu dan kini tengah melakukan penyelidikan. Apa? Sarah. Apa? Sarah mana? Sarah buat gua. Sarah. Sarah buat gua. Sarah buat gua. Apa sih lu? Diduga telah terjadi kekerasan terhadap anak atau yang kerap kita sebut perundungan atau bullying yang dialami oleh seorang anak yang masih statusnya pelajar di salah satu sekolah menengah atas swasta di wilayah Kota Tangerang Selatan. Untuk kasus tersebut benar orang tua dari korban sudah melaporkan secara resmi ke Polres Tangerang Selatan yang saat ini kasusnya dalam proses penanganan unit PPA Satreskrim Polres Tangerang Selatan. Untuk korban terhadap luka yang dialami sudah kita lakukan visum. Sebagian tubuhnya ada banyak luka memar dan juga ada luka bakar akibat terkena suatu benda yang panas. Untuk siapa-siapa pelakunya atau yang berbuat terhadap korban kita masih proses penyelidikan terhadap kasus tersebut. Untuk saat ini setelah melakukan cek TKP, pihak Polres langsung melakukan kunjungan ke rumah sakit untuk melihat kondisi korban dan sudah dilakukan visum juga. Memang terdapat luka-luka untuk korban, tapi untuk hasil detailnya masih menunggu keterangan dari dokter dari penyidik khususnya unit PPA Polres Tangerang Selatan. Karena anak diindikasi di bawah umur, maka ada penanganan yang lebih berbeda. Kemungkinan nanti juga akan didampingi oleh tim dari psikologi. Saksi dan pelaku masih didalami oleh penyidik Polres Tangsel. Nanti untuk update-nya mungkin akan dikabarkan lebih lanjut. Nah, itulah pentingnya itu ada orang-orang tua yang tahu
akan perubahan perilaku anaknya. Lalu juga kita juga harus melihat bahwa orang-orang yang dibully itu biasanya diancam untuk tidak bicara, ya kan? Nah, di sini pentingnya bagaimana keluarga itu mengajarkan agar anak itu lebih percaya kepada keluarga, kepada orang tuanya, ketimbang kepada anak yang merundung. Bahwa perundung itu harus dihukum. Kalau aku lebih pengen anak-anak kita, ya nggak tahu apakah ada pengaruh dari gadget, main game dan yang lain-lainnya, tapi kita memang masih perlu anak-anak muda kita belajar empati. Kalau dia punya empati, berharap tidak mudah menyakiti teman orang sama manusia. Kalau orang yang sudah di geng itu biasanya bergerak itu berdasarkan rame-rame, tidak berani sendiri. Nah, jadi mereka ngerasa makin kuat kalau mereka, dan kemudian akan menjadi luar biasa karena kemudian orang-orang yang ada di sekitarnya pada waktu membuli orang itu semua ketawa. Itu menjadi reward untuk mereka untuk kemudian melakukan lagi. Gitu, mereka pikir kalau misalnya mereka membuli orang, mereka jadi kelihatan lebih oke, lebih jantan, lebih dominan, lebih punya power dan sebagainya. Miris, siswi 13 tahun di Goa jadi korban perundungan teman sebaya, 4 pelaku dijemput polisi. Heboh di sosial media, video perundungan dan penganiayaan yang menimpa ZA, siswa SMP di Goa, Sulawesi Selatan. Aksi tak terpuji keempat pelaku terhadap korban terjadi di lapangan Syekh Yusuf Sungguh Minasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan belum lama ini. Dalam video terlihat, korban yang baru berusia 13 tahun dijambak dan dipukul pelaku. Padahal di sekitar tempat kejadian terlihat banyak remaja lainnya yang menyaksikan aksi perundungan tersebut. Namun mirisnya, tidak ada satupun yang menolong korban, tetapi justru malah menyorakinya. Aparat dari Polres Goa pun langsung bergerak cepat dengan mengamankan 4 terduga pelaku, baik terduga pelaku penganiayaan maupun mereka yang memprovokasi serta memviralkan video tersebut. Pelaku ini kami jemput bersama dengan yang memprovokasi dan juga yang memviralkan. Motif dari pelaku sendiri, Pak? Adapun motifnya yaitu kesalahpahaman. Sangat tidak setuju dengan adanya perundungan, menganggap manusia lain lebih rendah daripada dirinya sendiri. Menurut aku, nope. Memang aku paham, mungkin pelaku perundungan adalah korban perundungan dulunya juga gitu, tapi ada cara-cara lain untuk mengkonfrontasi atau menyalurkan trauma itu ke tempat lain gitu. Kadang-kadang merasa tidak dianggap oleh lingkungan atau tidak dianggap oleh mungkin lingkungan keluarganya sendiri karena tidak punya prestasi yang lain, maka caranya dengan seperti itu. Kalaupun dia salah, kalau masuk ke tahanan itu belum tentu merubah perilakunya. Jadi yang harus dilakukan adalah memberikan edukasi. Edukasi itu nggak bisa ke anaknya langsung juga, ke orang tuanya juga, ke lingkungannya juga. Yang jelas anak ini tidak memiliki kemampuan untuk membedakan baik dan buruk. Moralnya itu berarti harus distimulasi. Duel maut pelajar SMP di Gunung Guru, Sukabumi, 1 orang tewas ditebas celurit. MRA, 17 tahun, seorang alumni pelajar SMP di Sukabumi, Jawa Barat, tewas meregang nyawa dengan luka-luka sabetan benda tajam di beberapa bagian tubuhnya usai berduel dengan pelajar dari sekolah lainnya. Peristiwa bermula saat 2 kelompok pelajar siap membuat janji via media sosial untuk berduel di lokasi yang sudah ditentukan. Nahasnya, korban yang menjadi gladiator dari pihak sekolahnya tak kuasa melawan musuhnya hingga tersungkur bermanikan darah akibat luka-luka yang dideritanya. Dalam kondisi bersimbah darah, korban sebenarnya sempat dibawa teman-temannya ke sebuah rumah sakit, namun setelah itu teman-teman korban memilih kabur. Kini, kasus duel berdarah ala gladiator itu ditangani oleh Polres Metro Sukabumi Kota.
Jadi menurut aku sih di sini memang peran orang tua dan peran sekolah gitu. Jadi sebenarnya antara orang tua sama sekolah tuh harus komunikasinya memang harus benar-benar dua arah gitu. Kenapa bisa anaknya ngelakuin ini, ada apa, kita harus juga tahu sebabnya apa, backgroundnya gimana gitu-gitu. Kan semua awal memang dari rumah, tapi kan kalau untuk udah SMP, SMA itu lingkungan lebih berpengaruh kan gitu. Yang harus ditekanin ya bekalnya itu bekal agama, bekal misalnya sopan santun, terus yang kayak gitu-gitu tuh memang harus dikuatin banget. Ya kita ke depannya ya nggak bisa ngawasin benar-benar gitu. Cuman pihak sekolah juga harus bertanggung jawab untuk itu gitu, harus ngawasin kenapa sih terjadi seperti ini. Dari aksi-aksi bullying atau perundungan, serta duel maut ala gladiator siswa SMP yang menelan korban jiwa, diam-diam sederet pesohor tanah air, mulai dari Azriel Hermansyah, Sean Kalijaga, hingga Cikita Meidi ternyata juga pernah menjadi korban perundungan. Dan inilah kisah miris mereka. Azriel Hermansyah menjadi anak dari pasangan selebritis ternama, ternyata tidak menjadikan Azriel Hermansyah lolos dari aksi bullying atau perundungan para seniornya saat duduk di bangku SMA. Azriel bahkan mengaku mendapat bulian parah dari para seniornya yang masih kental dengan budaya senioritas dari para senior terhadap juniornya. Namun yang cukup menggelitik, salah satu pelaku adalah El Rumi, putra kedua Ahmad Dhani yang menjadi seniornya. Menanggapi pengakuan mengejutkan Azriel, El Rumi menanggapinya dengan santai dan berdalih apa yang dilakukannya terhadap Azriel dulu bukanlah bulian tetapi hanya sekedar candaan semata. Gue tuh nggak deket sama angkatan, ya nggak sih? Oh iya. Orang waktu SMA tuh sampai gue tuh nggak dikenal sama tongkrongan lagi. Tapi dari kelas 1, itu kan senior, terus saya kan tinggi banget. Oh iya, senioritas tinggi. Itu gue dibully hampir tiap hari loh. Apa kabar gue? Ya tapi kan orang harus cari tahu dulu. Kalau gue langsung aja dulu. Oh iya. Kalau orang pasti pertama langsung ngincar lu kan. Iya, jadi dari bayangin aja dari kelas 2-nya ngebully gue, kelas 3-nya juga ngebully gue. Kelas 2 juga? Kelas 2 juga, dan tapi... si L tuh, si L kan dulu ngebully gue terus. L siapa nih? L Rumi lah. Oh, gue kira inisial. Oh iya. Dia ngomongin aja. Oke. Siapa tahu dia mau datang sini. Ya karena kan orang tahu. Iya. Dari situ ya kan, dari bokap. Ingin ngebulinya itu kan orang kan tujuannya di mereka. Kalau zaman SMA pernah kayak bully Azriel Hermansyah ya? Apa bener? Definisi bully itu gimana? Karena kalau menurutku dibilang bully-bully amat sih juga enggak. Maksudnya aku lebih ke dulu tuh lebih ke kayak anak SMA ngenyek aja, bukan ngenyek juga sih. Apa ya, ngecengin doang sih. Aku sih sebenarnya ya, namanya juga anak SMA kan. Gue cuman apa tadi? Ngecengin doang sih. Ya kan kebetulan kan bapaknya dia kan sama musisi kan. Dan aku kan juga sering dapat zaman aku junior juga kayak Ahmad Dhani. Itu udah mungkin aku sih biasa aja sih menanggapi itu ya. Mungkin Azriel menanggapinya itu sebagai bullying, ya maaf aja kalau gitu. Sean Farrell. Putra pengacara Sunan Kalijaga, Sean Farrell atau Sean Sunan, juga pernah menjadi korban perundungan yang dilakukan oleh teman-teman satu sekolahnya pada awal Maret 2023 lalu. Ya, pelaku sengaja mendatangi kelas Sean dan melakukan aksi perundungan hingga penyerangan fisik yang membuat Sean luka-luka, bahkan harus dilarikan ke rumah sakit guna menjalani perawatan. Menurut Sunan Kalijaga, aksi perundungan yang diterima putranya yang masih duduk di bangku SMP diawali dari aksi para pelaku yang melemparkan sampah daun saat Sean tengah bermain bola di lapangan sekolah. Lantaran aksi permulaan itu tak digubris putranya, pelaku pun tersulut emosinya hingga kemudian melakukan pengeroyokan terhadap Sean di dalam kelas.
Sunan yang tidak terima dengan ulah para pelaku terhadap putranya, kemudian melaporkan kasus ini ke Mapolres Metro Jakarta Selatan dan akhirnya kasus ini pun disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Setelah saya melihat CCTV, bagaimana saya bangga dengan putra saya, dia sabar menghadapi bulian, bahkan menghadapi beberapa kali dipukul, 2 kali dipukul dengan 2 kejadian berbeda, dia tetap bersabar, tetap diam, tetap lebih memilih mengalah. Sampai akhirnya dia terpaksa harus membela diri dan dia menjadi korban. Tanggung jawab tidak ada, empati tidak ada. Ini yang membuat darah saya mendidih. Saya sekeluarga merasa dilecehkan ya, direndahkan, ya udah nggak apa-apa. Saya siap kok. Kalau buat anak saya mati aja saya siap. Cikita Meidi. Mantan artis cilik Cikita Meidi juga pernah menjadi korban aksi bulian kakak kelasnya saat duduk di bangku sekolah dasar di sebuah sekolah ternama di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Akibatnya, Cikita mengalami trauma dan bahkan memutuskan untuk mundur dari dunia entertainment. Selain kerap disuruh-suruh oleh para senior, Cikita yang kala itu sudah menjadi penyanyi cilik juga sering mendapat perlakuan yang tak menyenangkan, seperti sepatu dan alat sholatnya dilempar ke genteng hingga aksi-aksi lainnya. Yang mengejutkan, Cikita Meidi mengungkapkan jika kakak kelas yang dulu sering membulinya adalah sosok artis yang kini begitu terkenal, yang juga memiliki orang tua yang sangat terkenal. Sayangnya, hingga detik ini, sang mantan kakak kelasnya itu justru tidak pernah menegurnya. Ini di umur aku masih kelas 4 SD. Oke. Jadi dia adalah seorang yang besar banget, Kak. Sekarang tapi sampai sekarang dia nggak bisa negur aku akhirnya. Karena dia tahu karena dia yang dia bintang juga. Bintang banget. Oh, bintang banget. Aku pasti kaget deh. Jadi aku dibully. Cikita, beliin dong tuh. Nih, gua kasih duitnya. Jadi aku tuh dulu dibabuin terus sama kakak kelas. Oke. Cikita, sampai segitunya. Beli mie ayam dong. Sampai segitunya. Itu aku kayak kenapa mental aku terlalu gampang banget iyain kata orang. Saat itu dia belum jadi aktris, belum. Ya udah aku kayak di situ aku drop banget kayak kok. Tapi dibantuin sama sekolah? Dibantuin tapi karena anak orang ternama juga. Ngeri. Jadi kayaknya nggak digubris. Daunnya justru karena memang aku sudah tarik diri keluar dari dunia musik, itu lebih kepada aku jenuh. Karena aku mau balik ke sekolah. Memang waktu itu masih sekolah, prestasi juga alhamdulillah. Cuman ada masanya ketika anak-anak tersebut kayak, oh aku ternyata sambil kerja ya. Aku tahu ada banyak circles yang memang toxic, apalagi zaman sekarang lagi banyak mungkin kasus dengan fake friends ya, yang saling bully, saling gosip-gosip. Tapi just know who your real friends are dan gak boleh sampai tenggelam dengan circle yang salah ya. Jadi orang yang dibully ini sebetulnya harus dikuatkan bahwa mereka nggak bersalah. Yang masalah adalah dalam orang yang membuli ini. Tapi kalau hanya yang bantuan itu yang dilakukan hanya pada orang yang dibuli, tapi yang membuli tidak, itu juga akan berdampak besar. Kenapa? Harusnya dua-duanya. Kenapa dua-duanya? Yang ini juga punya masalah yang membuli ini.